Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu saya mulai. Jadi saya ngelihatnya sambil ke kamera ini berarti ya. Dan ke kamera itu karena saya ngerekamnya pakai dua kamera sekalian. Supaya nanti abis ini bisa langsung diposting di YouTube. Ya, alhamdulillah selama hampir sebulan ya. Selama sebulan penuh ini di rumah terus. Dan fokusnya jadinya bingung. Saya tuh tipe orang yang suka maksa diri untuk selalu bisa berkarya ya. Selalu maksa diri untuk bisa berkarya, dan karyanya saya itu butuh deadline. Jadi kalau saya nggak punya deadline itu merasa gelisah. Makanya karena nggak ke kantor, nggak ke kampus, nggak ketemu orang, jadinya kan nggak punya deadline. Kalau ketemu orang kan kita punya deadline ya. Ketemu cuma 1 jam, habis itu harus berangkat lagi. Kita bekerja atau aktivitasnya by deadline. Kalau di masa WFH ini malah nggak punya deadline. Nah, karena itulah saya memasang deadline. Apa deadline-nya? Deadline-nya itu adalah tiap hari harus posting di YouTube. Nah, itu sebagai deadline pribadi. Jadinya saya kalau istilah ilmiahnya tuh cover. Cover itu apa ya? Cover tuh jadinya merasa gelisah dan merasa risih kalau ternyata tidak berkarya. Nah, jadi salah satu cara saya untuk bisa terus berkarya adalah dengan ngeset deadline sendiri gitu. Nah, ngapain sih kita kumpul di sini ya, di Instagramnya, di live Instagramnya Hey Academy. Jadi kita akan bahas tentang siapakah aku. Ngomongin siapakah aku, khususnya yang pernah diposting di Hey juga, di saya juga pernah, di Zain Permana, di Hey juga pernah diposting. Postingannya adalah terkait dengan yang ada 3 zona. Jadi diri dan 3 zona. Nah, saya pengen cerita dulu soal filosofis soal diri ya. Jadi studi-studi psikologi itu menunjukkan kalau ternyata apa-apa yang kita lakukan terhadap diri ini ternyata ngaruh dengan apa-apa yang terjadi di lingkungan. Jadi gini, ini banyak banget peneliti psikologi yang bilang gini, kalau kita ingin sukses dan meraih kebahagiaan dengan dunia luar, maka yang harus dilakukan itu bukan pergi dan berangkat keluar, tapi dengan menyelam dan berangkat, atau perginya tuh jangan keluar tapi perginya tuh malah ke dalam diri. Jadi alih-alih kita berangkat dan pergi keluar, kita justru mestinya harusnya masuk ke dalam diri, lebih mengenal diri kita siapa, ngobok-ngobok lagi diri ini mau apa, seperti apa, sedang apa, inginnya apa. Itu justru yang harusnya lebih digali. Kenapa kok harus menggali ke dalam diri? Ternyata ya itu tadi, banyak peneliti yang bilang, banyak tokoh-tokoh yang psikologi bilang, dan ini juga yang saya coba buktikan ketika awal-awal psikologi, bahwa mengenal diri ini ibarat kita sudah menguasai dunia. Jadi kalau teman-teman pengen menguasai dunia, itu nggak jauh ternyata dengan cara menguasai dan mengelola apa-apa yang ada dalam diri. Nah, gini loh, kalau teman-teman nggak bisa bahkan mengontrol juga mengelola apa-apa yang ada di dalam diri teman-teman, nggak mungkin bisa menguasai dunia atau menguasai orang lain. Nggak mungkin menguasai dunia, nggak mungkin menguasai orang lain, apalagi dunia. Orang diri aja nggak bisa kita kelola, nggak bisa kita kendalikan. Makanya ini penting banget untuk bisa mengendalikan dan mengenali diri. Nah, makanya di Hey Academy ini, saya bikin platform, bikin modul, juga bikin kelas selama hampir sebulan penuh itu untuk ngobok-ngobok modal diri aja. Jadi siapakah aku itu, kelas siapakah aku itu memang ngajak kita untuk kenal dulu diri kita. Nah, urusan nanti kenal ini apakah bisa mewujud kenal itu ada program-program lain. Tapi yang penting kita punya modal itu aja dulu. Karena mengenal diri ini ternyata wow, penting gitu. Sharingnya saya mau curhat dulu, mau cerita dulu. Kok kenapa sih Kang Zain ini tertarik ngomongin soal diri? Ya, saya justru ini tertarik banget ngomongin diri itu karena baca literatur psikologi, karena baca sejarah munculnya psikologi. Jadi kalau teman-teman tahu, psikologi itu muncul karena satu gugatan akademis ya. Ini agak filosofis dan sejarah dulu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan saya neranginnya dengan cara yang nggak terlalu filsafat ya, tapi mudah dicerna. Jadi kalau nggak bisa dicerna, teman-teman tinggal nanya aja dulu ya. Jadi ternyata munculnya ilmu psikologi itu didasari dari gugatan. Bukan cuman gugatan,
tapi juga keberatan. Karena ternyata ilmu-ilmu yang ada di dunia ini kebanyakan ngomongin fisik. Jadi waktu itu tuh ngomonginnya hal-hal yang digandrungi itu adalah berbau materi atau berbau fisik. Ngomongin soal gaya, ngomongin soal uap, kendaraan, terus ngomongin lagi soal alam semesta. Jadi makin lama kok kayaknya makin jauh sama diri kita. Nah, banyak orang yang ngomong gitu. Ini kok ngomongnya fisik lagi, biologi lagi, fisik lagi kan. Jadi yang digandrungi itu dua itu. Jadi kalaupun mau beralih dari fisika dan biologi atau kedokteran, orang-orang itu nyarinya malah ke seni. Jadi untuk mengumbar perasaannya, untuk mengekspresikan perasaannya, orang-orang itu alih-alih belajar fisika dan biologi memilih seni. Tapi seni itu kan ekspresi yang malah membuat kita terdistraksi. Jadi menurut beberapa akademisi, seni itu bagus, memang membuat kita jadi menghayati perasaan, menikmati perasaan kita, tapi masih malah membuat kita terdistraksi, makin membuat kita jauh dari diri, katanya gitu. Kapan dong akademisi ini ngomongin betul-betul satu ilmu yang nggak ngomongin soal fisik, biologi, dan kedokteran? Jadi abad 17, abad 16 tuh orang mulai gelisah gitu. Nah, dari situ muncul satu gagasan, ya udah gimana kalau kita mengorganisasi, katanya gitu ya, kita kumpulin semua pengetahuan yang kita tahu, yang selain fisik, yang selain biologi, yang selain kedokteran, tapi juga bukan seni. Kebayang nggak di situ ya? Ini kan seru ya. Jadi orang zaman dulu awal mula mau ada psikologi itu merasakan kegelisahan itu. Jadi bahwa kita tuh terlalu fisikal, terlalu biologis, terlalu physician, terlalu kedokteran. Atau kalaupun jauh dari itu, ekstrem sananya lagi adalah terlalu seni. Jadi terlalu abstrak jadinya. Ini gue tuh kayak gimana harusnya ngomongin diri. Nah, akhirnya tahun 1890-an ada sosok berani dari Jerman namanya Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt menghibahkan atau berusaha bikin proposal dan mengubah laboratorium fisikanya menjadi laboratorium untuk betul-betul ngegali siapa diri. Nah, dari situlah mulai muncul ilmu psikologi. Dan selama 50 tahun awal mula ilmu psikologi nggak ngomongin yang lain kecuali ngomongin diri. Dan masih sampai sekarang pun si diri ini, self ini selalu jadi misteri. Dan justru kunci alam semesta itu nggak jauh-jauh. Ternyata kunci alam semesta itu ada pada diri, ada pada self. Jadi Wilhelm Wundt ngulik diri itu apa. Jadi biasanya kalau orang yang fisik, orang yang mainnya fisik, ya orang fisika, biologi, pasti pertanyaannya nanya gini, strukturnya diri itu di mana? Diri itu strukturnya, bangunannya, konstruksinya, bentuknya tuh seperti apa? Nah, itu yang pertanyaan pertama tuh kayak gitu. Oke, kalau udah struktur, kira-kira fungsinya seperti apa? Nah, tapi Wilhelm Wundt ini senangnya ngomongin struktur. Jadi, strukturnya tuh kayak gimana? Makanya datang nih, kan Wundt itu dari Jerman. Datang orang-orang untuk belajar sama Wundt. Lagi ngulik apa sih loh? Lagi mempelajari apa sih? Katanya. Terus Wundt bilang, gue mempelajari sesuatu yang nggak banyak digubris sama orang. Yaitu ngomongin soal diri, katanya. Itu dulu namanya filosofiske namanya. Belum psikologi, tapi filosofiske. Filosofi dan psike. Jadi gimana caranya kita finding the right way to think about our mind. Tentang psikis yang bukan fisik. Jadi muridnya pada datang nih. Dari Inggris datang. Dari Amerika juga datang. Dan yang datang ke Wilhelm Wundt ini nanya, yang lu ulik itu yang lu pelajari apanya dari diri sih? Nah, Wilhelm Wundt bilang, gua mempelajari struktur. Nah, orang Inggris yang belajar dari Wundt pulang ke Inggris bikin teori-teori soal kepribadian. Jadi, oh ternyata struktur diri itu ada tipe-tipe atau karakteristik atau watak. Nah, jadi ada orang-orang yang akhirnya mempelajari diri itu mentipe-tipe, mengkotak-kotak, atau mengkategorisasi. Jadi mereka tuh kerjaannya, oh ada orang yang strukturnya begini, oh ini namanya karakter. Oke, ternyata karakter tuh terbagi ini ya, kita pindahin ke sini. Oh ternyata diri tuh ada bagian mikirnya. Oh mikir itu berarti kognitif. Oke, kognitif itu berarti bisa dihitung pakai IQ. Oke, ada yang ngomongin soal IQ. Macam-macam. Nah, ini menarik nih. Ada orang yang akhirnya bilang, kok ini strukturalis banget ya, ngomongin struktur seolah-olah
apa namanya, seolah-olah manusia itu, diri itu sesuatu yang kaku, yang rigid gitu. Gue nggak mau ngikutin mereka. Padahal kan diri itu dinamis, bener nggak? Kadang kala kita seneng, kadang kita sedih, kadang pengen seblak, kadang pengen disanguan ya pakai nasi sebelaknya. Kan diri itu ternyata dinamis. Kadang-kadang pelin-pelan pengen yang setia, tapi kadang-kadang juga enggak, yang bandel juga mau. Pokoknya dinamis. Maka kayaknya bukan struktur deh, tapi fungsi. Jadi nggak penting ada strukturnya, yang penting fungsinya dapet. Nah, jadi kemudian nanti ada perang antara orang-orang strukturalis dan fungsionalis gitu. Strukturalis itu yang struktur manusia itu apa? Struktur diri itu apa? Nah, orang-orang yang ngomongin struktur diri biasanya senang banget mentipe-tipe. Ada introvert, ekstrovert, terus ada juga nanti yang mentipe-tipe berdasarkan kepribadian yang 16, berdasarkan kepribadian yang 4, berdasarkan kepribadian yang macam-macam di tipe-tipe. Ada juga yang berdasarkan IQ. Ya, jadi konstruksi otaknya seperti apa, IQ-nya seperti apa. Nah, kalau yang fungsi, kira-kira bisa diapain manusia itu? Nah, yang struktur itu namanya Edward Titchener, muridnya Wundt, yang muridnya satu lagi namanya Franz Brentano. Nah, Edward Titchener ini berangkat ke Amerika, bikin sekolah di sana. Di sana ketemu lagi orang namanya William James. Nah, disinilah berkembang diri, benar-benar ngomongin self. Sementara Franz Brentano di Jerman itu malah ngembangin filsafat diri. Diri itu eksis atau hadir itu seperti apa? Jadinya lebih ke filsafat akhirnya kalau Franz Brentano. Kalau Edward Titchener ngajarin William James, diskusi sama William James, jadi ngulik diri lebih beda, lebih strukturalis, ngulik-ngulik struktur. Ngapain saya ngomongin sejarah ini ya? Saya seneng banget pas baca itu. Ya Allah, ini tuh mereka tuh lagi mencari bagaimana caranya untuk mengenal diri. Sampai sedemikian jelimet. Jadi dari tahun 1896 sampai tahun 1935 masih belum ada kata sepakat soal diri. Perang orang-orang strukturalis sama fungsionalis tuh perang banget ngomongin diri. Tapi yang lucu gini, walaupun mereka perang ilmiah ya, saling sanggah, kalau bikin buku saling sanggah, kalau bikin artikel jurnal penelitian saling sanggah, tapi mereka bilang mereka bahagia karena ketika mencari dan menyelami diri, mereka tuh merasa mengenal dunia. Kebayang nggak teman-teman? Nah, ini yang saya langsung pas baca literatur soal sejarah itu, saya langsung pengen nangis dan oh my god, ini kan kenapa pengen nangis? Karena gini, mereka bilang gini, kegiatan dan aktivitas harian kita yang berusaha untuk mengenali diri membuat saya malah mengenali dunia. Wow, amazing. Jadi saya ulang lagi ya. Aktivitas dan kegiatan rutin saya sehari-hari, yang berusaha untuk mengenali diri malah membuat saya mengenali dan memahami dunia. Oke, yang lebih gila lagi kata William James, bukan cuma memahami dan mengenali dunia, bahkan saya sampai dikenal sama dunia. Nah, makanya kalau teman-teman ada orang yang nanya, siapa sih bapak psikologi? Pasti jawabannya kebagi antara 3 nama. Wilhelm Wundt, orang yang pertama kali punya laboratorium psikologi. Yang kedua William James. Dan yang ketiga Sigmund Freud. Nah, yang benar itu Wilhelm Wundt. Yang dua ini tuh dikenal sama dunia, saking dia bisa menjelaskan siapa dirinya. Dan apa itu diri. Wow, jadi mengenal diri itu membuat kita bisa memahami dunia dan membuat kita bahkan bisa jadi terkenal dan dikenal sama dunia, mendapatkan tempat atau mendapatkan kehormatan di dunia. Nah, ketika baca itu langsung saya bilang, saya nunjuk-nunjuknya ke literatur itu dan nunjuk-nunjuk ke diri sendiri. Ini kayaknya yang mesti gua dalamin soal diri ini. Nah, dapat kesadaran itu nggak pernah didapat ketika S1. Jadi baca sejarah psikologi ini justru ketika masuk S2. Jadi pas lagi baca sejarah psikologi itu saya bilang, gua kemana aja selama 4,5 tahun itu, gua ngapain aja gitu. Pantesan hidupnya. Jadi kebayang nggak, selama 4,5 tahun kuliah S1 itu ngerasa, gue bener nggak ya jadi ini ya? Emang gue masuk psikologi itu mau apa gitu ya?
kayaknya salah jurusan deh, mendingan masuk seni musik deh kalau kayak gini. Pengen rambut gondrong, ya nggak, pengen asik-asikan lah, pengen ngapain sih harus belajar psikologi. Tapi ketika masuk S2 dan baca-baca sejarah psikologi lebih dalam, lebih detail, nemu literatur itu dan Masya Allah, diri ini ternyata sesuatu yang amazing banget. When you know yourself, you can understand the world. When you know yourself, you can understand the world. Dan bukan cuma understand the world, tapi juga kamu bisa dapat tempat di dunia itu. Jadi kalau teman-teman ngerasa, kok aku kesepian ya, nggak ada yang mengakui aku ya, aku nggak diterima di mana-mana ya, bukan salah orangnya. Dan jangan nyalahin diri kita bahwa diri kita nggak berguna, bukan. Itu sinyal dari diri bahwa kita tuh nggak kenal sama diri. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau teman-teman ngerasa kesepian, ngerasa tidak diharapkan, ngerasa orang-orang tuh berpaling dari teman-teman, lalu kemudian teman-teman kepikiran untuk nyalahin orang lain, nyalahin lingkungan, stop nyalahin lingkungan. Bukan salah mereka. Terus stop juga nyalahin diri, karena bukan salah diri teman-teman. Tapi itu sinyal dari diri bahwa, hey, aku ada dan aku ingin dikenali. Wow. Itu kata siapa coba? Kata William James. Gila banget. Kalau teman-teman baca puisi-puisinya Goethe, puisi-puisinya Schopenhauer, wow, dahsyat banget. Jadi, kalau teman-teman ngerasa tidak berdaya, tak berguna, lalu ngerasa bahwa hidup ini gini-gini aja, bersyukur. Kenapa bersyukur? Diri lagi ngasih sinyal. Hey, aku ada, yuk kesini, ke dalam. Jangan nyari keluar. Kita malah googling, nyari masalah psikologis apa, nyari ciri-ciri apa, apakah aku gangguan mood, apakah aku bipolar. Aduh, ampas banget yang kayak gitu, men. Bukan. Tapi kenali diri, ajak ngobrol diri. Dan itu cara terbaik. Makanya kalau teman-teman kalau nggak percaya, silahkan cek di Google. Kalau kita cek namanya William James, pasti dia identik dengan satu metodologi. Kalau teman-teman googling, lalu nyari William James, tokoh yang saya sebut tadi ya, di sejarah yang awal tadi, maka teman-teman akan nemu teknik yang dia gunakan untuk menyelami diri adalah satu itu. Apa namanya? Dan kita semua pasti tahu. Introspeksi, men. Wow. Saya ulangi lagi ya. William James itu ternyata nemu satu metode, satu teknik yang seringkali kita malah mulai lupakan. Yaitu apa? Introspeksi. Intro itu ke dalam. Intro. Outro itu keluar. Jadi ada intro lagu tuh ngajak kita ke dalam. Jadi intro yang bagus, intro musik yang bagus membuat kita masuk ke alam atau ke nuansa musik itu. Jadi ketika kita tahu intronya, kan kadang udah intronya dijreng, kita udah mulai ngejerit, mulai meleleh, karena kita udah mulai masuk ke dalam. Intro, spekta itu melihat. Jadi introspeksi itu diminta untuk melihat ke dalam. Itu metodenya William James, man, yang ngomongin bahwa self itu penting. Wow, gimana nih teman-teman? Jadi masih mau nyalahin orang lain? Masih mau nyalahin lingkungan? Masih mau nge-label-labelin diri nggak berguna? No, itu sinyal bahwa teman-teman harus introspekta. Ngomong, ngobrol sama diri, kenali diri, gitu. Aduh, luar biasa. Seru ya? Ini terima kasih yang 30 bertahan ya. Waduh, Masya Allah. Nanti ini akan di-save juga di sini dan juga akan saya upload ulang di YouTube ya. Jadi, mudah-mudahan teman-teman paham ya bahwa diri ini seperti itu. Bahwa diri ini pencarian terus-menerus. Seumur kita hidup, maka pencarian diri itu tidak pernah selesai. Ya, jadi saya akan masuk ke tadi yang udah nanya. Ada yang nanya gini tadi soalnya. Salahkah bila belum selesai dengan diri? Justru itu udah paling tepat gitu. Karena kita tidak akan pernah bisa selesai dengan diri. Selesainya diri adalah ketika kita sudah tidak ada di dunia lagi, itu udah selesai. Ya. When we finish, artinya kita sudah tidak hidup di dunia lagi, itu udah selesai. Karena tadi, dengan semakin memahami diri, kita justru semakin memahami dunia. Ya, when we know ourselves, we can understand the world. Gitu. Wow. Ya, jadi teman-teman, nggak pernah ada orang yang udah selesai sama dirinya. Apakah seorang Zain Permana yang suka diundang sama orang itu karena
dia udah selesai sama dirinya. No, not yet. Aku belum selesai. Aku ngerasa aku aja ini banyak yang perlu dieksplor. Jadi saya tuh sering diundang sama orang untuk ngomongin soal pengembangan diri, ngomongin soal kenali diri, ngomongin soal self. Apakah artinya aku udah selesai? No, belum. Justru karena aku sedang menggeluti secara spesifik aku itu seperti apa, orang ngundang. Kebayang nggak? Tadi kata William James kan betul. Jadi ketika aku lagi sibuk mengulik diri, aku malah makin mengenal dunia dan malah makin dikenal dunia. Jadi jangan lihat yang jauh-jauh keluar, tapi lihat ke dalam diri. It's on us. Ini ada di dalam kita, men. Gitu, wow. Jangan jauh-jauh ya. Jadi nggak salah banget kalau kita belum selesai. Justru salah kalau udah selesai. Artinya kita harus mati. Gitu ya. Dan nggak pernah selesai. Gitu teman-teman ya. So, kalau teman-teman nanti lihat ada beberapa zona. Saya belum masuk ke zona ya. Saya lagi ngomongin. Mudah-mudahan nih teman-teman paham ya. Yang menyimak nih 30 orang ini. Bahwa saya lagi share soal sejarahnya. Betapa penting ini. Jadi berawal dari gugatan, kegelisahan, kegalauan, dan ketika ngulik, kebayang nggak? Ada kegalauan, kegelisahan, dan ketika diulik dan diperes lebih dalam, bukan mendapatkan atau bukan hilang kegelisahannya, tapi mendapatkan banyak keajaiban. Itu yang banyak dialami oleh tokoh-tokohnya. Nah, tadi saya udah bahas sejarahnya dari mulai Wilhelm Wundt. Dia punya 2 murid utama, Edward Titchener yang berangkat ke Amerika ketemu William James, ya. Dan William James ini akhirnya mengemukakan banyak buku sampai di tahun 1923. Keluarlah muridnya, ada salah satu murid atau pengagum dari William James yang bernama, saya lupa Ernest Cassirer namanya. Dia bukan orang psikologi, Ernest Cassirer, orang Prancis yang dia lebih mengagumi karya-karyanya William James. Ya. Nanti kapan-kapan kita diskusi kayak gini lagi ya. Jadi muridnya Wilhelm Wundt itu ada 2 yang utama. Yang satu itu Edward Titchener ke Amerika, ada William James. Tadi kita bahas soal William James. Tapi ada satu murid lagi yang ini mantep nih. Namanya Franz Brentano. Itu orangnya, dia punya murid yang Franz Brentano-nya nggak banyak ditulis di buku-buku sejarah terkait pemikirannya, tapi murid-muridnya, men. Murid-muridnya tuh anak Gestalt banget. Atau School of Frankfurt itu murid-muridnya Franz Brentano. Ya, kalau teman-teman tahu School of Frankfurt, tahu Gestalt, ada Horkheimer, Wertheimer, Kafka, itu murid-muridnya Franz. Tapi itu kapan-kapan kita bahas. Kita lagi ngomongin William James, ya. Edward Titchener punya murid William James. Kita lagi sampai ke Ernest Cassirer. Ernest Cassirer ini mengagumi si William James. Kan tadi kalimatnya gini ya, kok bisa ya ada orang yang lagi sibuk kenal sama dirinya, yang lagi sibuk ngulikin siapa dirinya, yang lagi sibuk untuk lebih mengenal dirinya, malah dia bisa memahami dunia dan terkenal sama dunia dan mendapat tempat dunia. Bayang ya, dia lagi sibuk melihat ke dalam, lagi sibuk introspekta, nguliknya ke dalam, tapi dia malah bisa memahami dunia. Dan dia malah lebih aware sama dunia di sekitarnya. Dan bukan cuma itu, dia sibuk sama dirinya, tapi mendapatkan tempat yang terhormat di dunia. William James ini. Si Ernest Cassirer bilang gini, loh kok kayak gitu ya? Kok ada orang yang sibuk sama dirinya, malah bisa memahami dunia dengan lebih baik, malah bisa mendapat tempat di dunia. Bukannya orang yang sibuk sama dirinya itu malah egois. Ini pertanyaan Ernest Cassirer. Ternyata egois itu beda dengan mikirin diri sendiri atau sedang introspeksi dan memikirkan diri. Nah, Ernest Cassirer bilang gini, oh ternyata beda ya. Egois itu terkait kepemilikan. Jadi orang yang egois itu bukan orang yang lagi sibuk dengan dirinya, bukan orang yang lagi memahami dirinya. Egois itu adalah orang yang egois. Pemikirannya tuh ego. Jadi semua yang ada di sekitarnya, semua yang tampak dalam pengindraannya, dia anggap itu miliknya. Oke, kalau gue ngelihat jalan, gue mau lewat jalan ini, ya itu jalan punya gue. Lu jangan nyalip gue dong. Orang egois itu namanya. Bayang ya? Itu orang egois. Bayang sampai sini ya? Tapi kalau orang yang mengenal diri, ketika dia melihat jalan, lalu dipakai sama orang lain,
oh ternyata hidupnya aku ini berbagi dengan orang lain. Bayang sampai sini ya? Orang yang lagi ngulik dan memahami diri, menyadari posisi dirinya di mata dunia. Makanya dia bisa mengenali dunia. Maka Ern Cassirer itu bilang, oke, jadi aku jadi bisa tahu bedanya orang yang egois dengan orang yang betul-betul memahami dirinya. Egois itu, semua yang dia indra, dia anggap miliknya. Sementara orang yang sedang mengenal diri, memahami diri, ketika mengindra sesuatu, dia menghayati bahwa, oh my God, ada dunia yang sedang aku tempati, yang barangkali aku jarang bersyukur karenanya. Ern Cassirer, tahun 1920-an. Ern Cassirer akhirnya ketemu sama seorang tokoh juga dari Jepang yang sedang belajar ke Amerika. Aduh, lupa namanya, Masya Allah. Aduh, lupa. Nanti kapan-kapan lah kalau ingat saya share lagi ya. Nah, dua orang ini nulis satu buku bagus banget. Dan karena mereka menemukan gini. Apa yang membuat manusia beda dengan makhluk lain? Di antaranya adalah kenal sama dirinya. Ketika makin kenal sama diri, dia bisa menciptakan sesuatu di dalam dirinya. Jadi orang-orang yang gemar untuk menciptakan bayang-bayang di dalam dirinya, di dalam kepalanya, imajinasi dalam dirinya, sebetulnya dia sedang menciptakan sebuah dunia. Orang yang sedang menciptakan imajinasi dan bayang-bayang dalam dirinya, sebetulnya dia sedang menciptakan dunia. Dan Ern Cassirer bilang, dan berkesimpulan, man can transcend the real into possible. Jadi Ern Cassirer itu bukunya bagus banget, tapi dia bukan tokoh psikologi, pada akhirnya dia lebih memilih memperdalam, mempelajari soal antropologi ya, Ern Cassirer itu. Antropologi sama filsafat. Tapi temuannya bagus. Dia menemukan, selain menemukan terkait bahwa beda antara egois dengan memahami diri, juga ternyata ada satu kekhasan khusus di manusia yang ketika manusia mengenali diri, maka dia juga akan bisa menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Dan ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi teman-teman bayangin nggak? Tahun 1989, Steve Jobs rapat di kantor Apple-nya. Waktu itu lagi baru mau peluncuran Macintosh. Jadi kalau teman-teman nonton film Jobs atau film, saya lupa ya, film Steve Jobs yang diperanin sama Ashton Kutcher atau sama Fassbender gitu ya. Ada kondisi di mana mereka lagi meeting bareng-bareng, lagi rapat, mau ngeluarin si komputernya, si Macintosh. Tiba-tiba di tengah rapat itu si Steve Jobs bilang gini, oke, someday, suatu saat nanti, kita akan punya telepon yang cukup dengan menyentuh layarnya aja. Oke. Tahun 1989, men. Dimana telepon aja segede-gede gaban, you know gaban? Gedenya gede banget. Dan belum pernah ada, nggak ada telepon wireless. Waktu itu telepon wireless susah, nggak ada handphone. Orang yang visioner itu pasti disebut gila. Tapi Steve Jobs nggak gila. Steve Jobs itu lagi creating something in his mind yang dia bisa mentransformasi ide itu into possible. Ya. Jadi itu katanya keunggulan manusia, kata Cassirer. Dan kata Cassirer, temuannya Cassirer ini yang penting diperhatikan, bahwa tidak mungkin orang bisa mewujudkan impiannya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi Ern Cassirer itu punya satu kesimpulan utama gini, man itu artinya manusia ya, artinya manusia. Man can transcend the realm into the possible. Jadi manusia itu bisa ngebangun idenya, imajinasinya, dan bisa ngewujudin itu di dunia nyata. Saya kasih contoh tadi, Steve Jobs itu ketika rapat mau ngeluarin Macintosh itu, dia bilang, gua nanti suatu saat bikin sebuah handphone layar sentuh.
Dan orang ngetawain dan nganggap itu gila. Dan kita semuanya menikmati teknologi itu sekarang ya. Layar sentuh itu kan kita pakai. Man transcend the realm into possible. Tapi kemudian Kak Siri bilang gini, ide ini hanya bisa mewujud di kenyataan jika dan hanya jika orang itu sudah mengenali dirinya. So, kalau teman-teman belum kenal sama diri, imajinasinya itu pepesan kosong. Imajinasinya itu adalah hal-hal yang ditonton, dimasukin. Itu bukan imajinasi, bukan ide, itu memori, itu copy paste, ya nggak? Kalau teman-teman belum kenal diri, kata Ern Cassirer, itu namanya pepesan kosong. Teman-teman tuh nggak lagi kenal diri. Teman-teman itu lagi mengcopy ide orang lain yang bisa jadi udah kenal dirinya. Tapi kalau orang lain udah kenal diri, kalau ternyata kita ngopi sesuatu yang sama-sama kosong, so man can transcend the realm into possible hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah atau sedang mengenali diri. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman dapat banget ya kenapa kita perlu dan penting untuk bisa mengenali diri lebih dalam. Karena ternyata kita nggak bisa selesai sama diri kita. Kita belum tuntas sama diri kita. Kita belum bisa kemana-mana. So, sekarang masuk ke ngomongin zona-zona ya. Seperti janjinya. Diri dan 3 zona yang diposting di Hey Academy, juga diposting di akun saya, bilang bahwa ada zona ketakutan, ada zona belajar, dan ada zona bertumbuh. Pertumbuhan itu hanya datang ketika kita keluar dari satu zona utama yang paling kerdil dalam lingkaran itu adalah zona nyaman. Maka setiap kita keluar sedikit dari zona nyaman, kita akan ngerasa tidak aman dan takut. Itulah yang disebut dengan zona ketakutan. Ya, jadi kalau teman-teman keluar dikit aja dari zona nyaman dan takut, bersyukur. Jadi kalau teman-teman ngerasa afraid of something, anxiety, cemas, worry about something, itu karena teman-teman lagi keluar dari zona nyaman, masuk ke zona ketakutan. Kalau teman-teman lagi takut, cemas, galau, bersyukur karena yes, aku lagi keluar dari zona nyaman. Aku ada di zona yang namanya zona ketakutan, which is good. Gitu ya. Good is good, but good is not enough. Takut bagus ya, kita takut, keluar dari zona nyaman, tapi nyaman doang takut doang nggak bagus. Selanjutnya, ketakutan ini membuat aku belajar apa? So gini, kalau teman-teman takut, jangan hindari ketakutannya, tapi tanya ke diri sendiri. Aku takut, dan dari takut ini aku belajar apa? Sekali lagi ya, teman-teman takut, kalau takut bersyukur. Jangan dihindari, jangan kabur. Takut, hadepin. Karena artinya teman-teman lagi masuk ke zona ketakutan. Lagi keluar dari zona nyaman tuh otomatis masuk ke zona ketakutan. Di zona ketakutan ini, teman-teman nanya. Nanyanya apa? Aku belajar apa? Apa yang aku pelajari dari ketakutan ini? Aku dapat apa dari ketakutan ini? Dan orang-orang yang nanya gitu, padahal dia lagi ketakutan, dia lagi ada di zona yang namanya zona belajar, learning zone. Takut dimarahin, takut salah, Oke, dari takut salahnya ini aku belajar apa? Kalau nggak ada pertanyaan itu, kalau teman-teman nggak maksain nanya itu, teman-teman nggak lagi ada di zona belajar, masih berputar-putar di zona ketakutan, yang kalau menghindari, kembali lagi ke zona nyaman. Nggak kenal diri lagi, pepesan kosong lagi dong, cuma, ya nggak? Sampai sini paham ya? So, keluar dikit aja, teman-teman akan takut, artinya bagus. Teman-teman lagi keluar dari zona nyaman, masuk ke zona ketakutan. Di zona ketakutan, teman-teman akan makin takut. So, ketika teman-teman takut, bilang, dari takutnya ini, aku belajar apa? Sip ya? Sip ya? Nah, kalau aku belajar apa, terus gimana untuk naik lagi ke zona selanjutnya? Aku ternyata belajar ini. Nah, dengan belajar sesuatu itu, apakah pelajaran yang didapat ini ngasih manfaat ke diri dan orang lain nggak?
Kalau manfaatnya ke diri, oke, masih di zona belajar. Tapi kalau manfaat itu bisa juga ke orang lain, bisa kita kreasikan, bisa kita replikasi, kita ulang. Dan juga bisa kita jadikan karya untuk berkontribusi, itu baru masuk zona bertumbuh. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya, teman-teman ya. So, pembahasan soal diri dan zona belajar, diri, zona ketakutan, zona belajar, dan zona bertumbuh hanya bisa terjadi ketika teman-teman udah mulai mengenal diri atau bertekad untuk mengenal diri. Kalau enggak, kata Aaron Cassire, you are thinking stupidly. Lu mikir tapi nggak ada yang bisa dipikirin, dan yang dipikirin tuh nggak ada bener-benernya, nggak ada penting-pentingnya. Jadi kita lagi punya ilusi bahwa kita lagi mikirin sesuatu yang keren, padahal nggak ada apa-apanya. Dan di Hey Academy itu saya bikin kelas untuk itu, untuk teman-teman. Yuk coba deh, ada hal receh sederhana, yaitu kenal sama diri. William James itu terkenal cuman karena satu metode yang sangat simpel, yang kita gitu doang mah gua bisa, tapi sebenarnya susah banget. Apa itu? Namanya introspeksi. Gitu doang, cuman gitu doang bisa menguasai dunia, men. Gitu kok, jadi kayak si bintang Emon yang ngomongnya gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kalau ngomongin diri ini saya suka berapi-api ya. Jadinya butuh minum dulu. Jadi sambil saya nyari minum, teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya akan cek saya akan cek teman-teman yang udah hadir nih. Alhamdulillah udah ada 40. Wah, alhamdulillah ya. Oh, turun 1 ya, 39. Teman-teman yang mau nanya silahkan, saya tunggu pertanyaannya. Saya sambil minum dulu bentar ya. Pepesan kosong ya. Alhamdulillah live ini udah berjalan selama kurang lebih 40 menit ya. Gitu. Wah, ini alhamdulillah saling sapa ya. Teman-teman juga jangan lupa untuk follow Hey Academy ya. Kalau mau ikut kelasnya, kelas yang bulan April, siapakah aku bulan April sudah berlangsung. Tapi nanti mungkin Mei, tiap bulan kita ada kelas kok, insya Allah. Oke, pertanyaan dari Widya K95. Menarik sekali, izin tanya terkait diri ya. Gimana eksplorasi marah, kesal dalam diri, kadang suka memendam dan berujung sulit tidur. Gimana eksplorasi marah dan kesal dalam... Oh, ini mah bagusnya cocoknya nonton YouTube saya yang perasaan. Ada yang simpel tuh itu, yang perasaan ada DESC. Coba cek aja gitu. Memang sifatnya perasaan itu harus diekspresikan. Kalau kita nggak bisa mengekspresikan perasaan, gawat gitu. Wah, telat ya, salam. Aduh, Kang Irsan ngerjain tugas Umi nih. Wah, ada Fufu. Fufu masih nonton nggak? Saya dadahin dulu ya. Ini nge-scroll, ini jempol saya tuh basah. Suka berkeringat, gampang basah, dan gede jempolnya. Maklum anak basket kan sengaja dulu suka ngegede-gedein tangan. Aduh, ada teh aci ya, bahasa ilmiahnya cover memang. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada enak ya, tinggal kita tutup. Tinggal saya lanjut cerita lanjutannya. Habis kenal diri terus gimana dong gitu ya. Oke. Langkah awal untuk mengenal diri itu kayak gimana? Langkah awal untuk mengenal diri itu dengan ikut kelasnya Hey Academy. Mengenal diri itu sederhana. Jadi langkah pertama mengenal diri adalah ngobrol. Jadi kalau kata William James itu introspeksi itu diawali dengan ngobrol. Ya, kita suka menganggap diri kita tuh orang gila kalau ngobrol sama diri. Ya nggak? Padahal kita memang gila karena seringkali kita ngobrol sama diri. Saya sering banget mendapati kalau orang lagi ujian, lagi ngerjain soal ujian, terus dia lupa. Terus dia bilang, aduh, padahal inget gitu. Nah, itu lagi ngomong sama siapa sih? Sama sendiri kan?
Jadi cara pertama itu adalah mengenal. Cara pertama mengenal diri adalah dengan ngobrol. Halo Purnama Sidik, nyambung sama materi Kang Hari. Wah, materi Kang Hari kemarin apa ya? Saya ini nanti ceritain dong. Kelasnya ada siapakah aku ya, kelas paling basic itu di Akademi ya, Teh Alpiah Trisna Dewi. Tapi yang Aprilnya sudah berjalan, mungkin nanti Mei bisa ikutan ya. Jadi Kang atau Teh ya, MGN TR. Jadi caranya adalah ajak ngobrol dulu, coba ajak ngobrol deh. Pernah nggak kita ngobrol sama diri? Jadi kalau kata Vygotsky ya, teman-teman cek deh tokoh namanya Vygotsky atau Symbolic Interactionism-nya Mead ya, Herbert Mead. Dia bilang kita tuh harus sering ngobrol loh. Antara I dengan me itu ngobrol. Jadi saya dengan aku itu harus ngobrol. Saya itu siapa, aku tuh siapa. Saya itu aku saat ini, aku sekarang, dan saya itu aku ideal. Jadi I dan me itu harus ngobrol. Itu langkah pertama ya, langkah awalnya. Introspeksi yang benar tadi udah dijawab ya Kang Fikri Adriansa, dengan ngobrol dulu sama diri. Mengenal diri usia 40 tahunan, nggak ada telatnya. Nggak pernah ada telat. Coba deh, semakin kenal diri, semakin kenal dunia, semakin dikenal dan mendapatkan tempat yang terhormat di dunia. Coba deh, sok aja, cobain. Makin kenal diri juga akan membuat kita makin rendah hati, makin tahu bahwa kita tuh kerdil di mata Sang Pencipta, di mata Allah. Makin keren. Jadi Teh Dewi Nur, bilangin ke suaminya, yuk kita kenal diri bareng-bareng gitu. Makin romantis ya. Wah, Teh Anissa, iya betul, alhamdulillah. Tapi memang itu belum beres ya. Teh Anissa harus terus melanjutkan yang modul terakhir itu. Si 16 atribut yang udah positif itu tetap harus mewujud di kenyataan gitu ya. Berarti kan ketika mengenal diri maka kita ingin terus, iya dong, aku tuh tahu bahwa aku tuh ngerti banget psikologi dan aku tuh bisa ngomongnya. Kalau aku nggak bikin karya berupa ngomongin psikologi, kayaknya aku nggak berguna deh gitu, Imania ya, Tami. Mi, gitu Mi, kalau kita tahu diri kita tuh seperti apa dan nggak bikin karya dari apa yang kita tahu, aduh Mi, itu tuh kita berada di zona nyaman, bukan zona ketakutan, bukan zona belajar, bukan zona bertumbuh, gitu. Ya. Halo Ridwan, batasnya sampai mana? Aduh, ini perhatikan ya. Science has no boundaries. Science atau pengetahuan, ilmu itu nggak ada batasan. Ya. Jadi kenapa sih dikotak-kotakan jurusannya? Untuk memperdalam. Jadi kita tuh dikotak-kotakan jurusan fakultas itu bukan untuk saling nge-labeli dan jadi musuh, tapi untuk memperdalamnya. Oke, aku di psikologi akan perdalam urusannya psikologinya. Kalau yang di BK akan memperdalam juga psikologi, tapi di bagian konselingnya untuk mengatasi permasalahan belajar dan lain-lain kan gitu. Bukan untuk di kotak-kotak dipisah-pisah. Apakah aku BK jadi nggak bisa memperdalam psikologi dan harusnya ada batasan untuk memperdalam psikologi? Ya enggak lah. Kalau kita memperdalam apapun boleh-boleh aja. Jangan dicegah-cegah dong. Apakah nggak boleh orang psikologi kayak saya belajar matematika? Belajar kok saya matematika. Baca Principia-nya matematika Bertrand Russell. Pusing ngomongin integral. Nggak apa-apa Kang Ridwan. Sikat aja psikologi kalau mampu mah. Emang saya kalau orang psikologi nggak boleh gitu belajar siroh? Saya baca tuh Ali As-Salabi, Al-Bidayah wa Nihayah. Nggak boleh gitu? Ya boleh aja. Emang saya nggak boleh gitu belajar ekonomi makro, belajar soal rational choice theory di ekonomi, belajar Michael Porter di manajemen atau di marketing, Peter Drucker, emang nggak boleh? Boleh aja, science has no boundaries. Ya, sikat brother, belajar aja, kan zona belajar. Apakah harus percaya diri dulu buat mengenal diri? Nggak, percaya diri itu hasil, bukan modal. Jadi gini, orang tuh banyak yang salah tuh kalau bahwa percaya diri itu modal, enggak. Percaya diri itu hasil ngobrol sama diri, maka akan percaya sama diri. Gimana mau percaya orang ngobrol aja nggak pernah, ya. Jadi
Nggak usah percaya diri, justru percaya diri itu bareng sama kontribusi. Percaya diri itu bareng sama kontribusi. Karena ketika kita ngasih kontribusi, kita jadi percaya sama diri kita. Oh iya ya, yang aku obrolkan sama diri, hasil introspeksi itu bener adanya. Nah, kalau belum sempat ngobrol, belum pernah kenal, belum pernah berkontribusi, nggak akan bisa percaya diri. Jadi jangan dulu nyari percaya diri, baru action. Enggak, action dulu, baru nanti akan dapat percaya diri. Gimana cara bantu teman yang bilang, suruh ikut kelas Hey ya, Teh Zahra ya. Gitu. Bagaimana cara keluar dari zona nyaman? Ketika lingkungan, loh kok nyalahin lingkungan? Kalau nyalahin lingkungan berarti belum kenal diri. Nggak usah. Kita yang harus mempengaruhi lingkungan. Ya, makanya pakai atribut-atributnya Teh Anissa. Anissa.au. Aku berubah-berubah mulu, Kang. Kita harus teruskan. Iya dong. Ya, berubah itu ya karena kita dinamis. Berarti obrolan kita masih belum tuntas. Terus ajakin ngobrol sama diri kita. Kopi hidung. Gitu. Iyalah, Teh Zahra. Semakin kenal diri, semakin bersyukur. Semakin nyadar bahwa kita kerdil. Semakin dianterin, justru makin mengenal diri. Semakin dianterin sama sang pencipta diri. Ini filosofi eksistensialis banget ya. Filosofi eksistensialis. Teman-teman boleh cek ya. Orang-orang eksistensialis itu kayak Kierkegaard, Sartre, Karl Jasper, Berdyaev, terus Nietzsche. Itu ngomong, mereka tuh anti Tuhan karena tahu bahwa ketika mereka tuh anti Tuhan dan bilang, "Yuk, yang penting eksis, yang penting eksis, yang penting eksis." Tapi ternyata mereka dapetin Tuhan juga ujung-ujungnya. Cek aja tulisan-tulisannya. Das Spoken Zarathustranya Nietzsche kan ngomongin ngebedah Tuhan juga. Gitu ya. Teman-teman jangan khawatir soal kenal diri ya. Jadi yang saya ingin bahas itu memang gimana caranya kita ini atau teman-teman ini ngobrol sama diri, ajak diri kita untuk takut ya. Karena ketika takut kita keluar dari zona nyaman, itu cirinya. Jadi kalau takut bersyukur, aduh takut salah, takut disentak, takut apa? Kan ujung dari ketakutan ini apa coba? Mati. Kalau udah mati udah selesai sama diri, gak usah ngurusin apa-apa, beres kan? Udah, ngapain mikir? Apa sih yang buruk yang bisa terjadi pada diri kita? Mati kan? Ya kalau udah mati ya udah. Makanya Friedrich Nietzsche bilang, what doesn't kill you makes you stronger. Apa yang nggak membunuh kamu makin bikin kamu kuat. Jadi selama kita nggak mati, ya kita belum tuntas sama diri. Terus takut. Karena ketika takut, kita tanya langsung, apa yang aku pelajari dari ketakutan ini? Minta ke Allah. Gitu. Ya. Wah, panjang kalau ngomongin positivisme mah. Wah, panjang dulu. Harus ngomongin sejarah awalnya dulu. Kenapa ada positivistik? Kenapa ada negativistik? Negativistik tuh kayak tokohnya si Turgenev ya. Turgenev ini yang orang yang sangat menginspirasi Tolstoy. Jadi kalau teman-teman baca karya-karya sastranya Tolstoy, itu dipengaruhi sama Turgenev. Turgenev itu nihilisme, negativisme. Nah, harus tahu dulu akarnya dari mana. Nanti kita kapan-kapan lah bahas ngomongin psikologi positivisme ya. Jadi perjalanan panjang saya mempelajari soal diri dan diteliti, akhirnya saya kemas dan saya ringkas, saya bikin apa ya? Kalau daging mah, jadi saya tuh ngajak teman-teman tuh ngunyah daging untuk kenal diri. Saya olah dulu sampai ringan banget dicerna, yaitu jadi kelas siapakah aku itu. Itu tuh kelas filosofis yang paling mudah dicerna untuk kenal siapakah aku ya. Benar teman-teman yang belum ikut nanti ikut yang bulan Mei ya, karena bulan April sedang berjalan. Kelasnya eksklusif, nggak pernah gede-gede ya, paling cuma 8, 10. Pernah sih ada belasan ya, tapi nggak pernah di atas 20 lah. Nggak mungkin di atas 20 karena saya pasti cut ya. Liar soalnya ngomongin dan itu di mentoring satu-satu ya. Coba tanya ada yang alumni siapakah aku nggak di sini yang lagi online. Itu di mentoring sama adminnya sama saya juga. Satu-satu dicek loh, itu di feedback. Jadi jangan lupa ikut kelas itu ya. Nah, setelah mempelajari diri, saya langsung kemudian asik untuk ngomongin soal interaksi diri ya. Interaksi diri, interpersonal relation. Nah, ini Tami nih salah satu alumninya ya. Tami ya. Keren nih. Murid favorit ya. Hey, student favorit. Setelah ngomongin diri juga jadinya juga jadi menggandrungi relasi. Relasi kita otomatis akan bagus, akan baik, akan makin hebat ya.
Nah, ngomongin relasi dan interaksi ini nanti saya akan bahasnya bukan di akun Hey Academy, karena Hey Academy ini khusus untuk betul-betul mengenal diri, ngomongin diri, ngebedah diri, sampai betul-betul si diri ini ke-explore dengan baik ya. Nah, kalau ngomongin relasi, ada platform lain namanya @filosofi_ruang_hati. Mudah-mudahan teman-teman udah pada follow ya, udah pada ngikutin aktivitasnya. Nanti kita akan ada kelas ya di Zoom atau di Google Meet kali ya. Mudah-mudahan nanti cek aja @filosofi_ruang_hati ya. Kalau teman-teman nggak ada yang mau ditanyain lagi, sekian malam ini. Mudah-mudahan kajian soal diri dan beberapa tipe-tipenya tadi ya, zona-zonanya ini mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan teman-teman makin bergairah dan semangat untuk bisa mengenal diri. Jangan lupa follow Hey Academy dan Filosofi Ruang Hati untuk dapetin info-info yang asik seputar pengembangan diri dan jati diri gitu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Hatur nuhun pisan yang udah berkumpul. Saya akan save si live-nya juga, nanti ini live-nya akan ada di YouTube. Ini saya lagi nunjuk kamera di YouTube. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.